Tuhan, mari sertai kami, pimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan. Firman-Mu ya Bapa, mulai dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Tuhan yang memimpin kami dan Tuhan memberkati kami. Sekali lagi pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami permaklumkan bahwa tempat ini ada di dalam pengawalan malaikat-Mu, dan kami perintahkan malaikat berkhidmat di tempat ini mengawal ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Iya. Iya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Terlebih kehadiran Tuhan di hati kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita patut bersyukur dalam segala keadaan. Hari ini ya cukup panas, berkipas-kipaslah semuanya. AC mati. Saya datang dan saya melihat stok kontaknya terbakar. Saya keluar, saya pergi ke toko, saya cari ya. Pulang mau dipasang ternyata nggak bisa juga. Ya puji Tuhan, kita bertahan sedikit untuk berpanas-panasan. Saya kira tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap tenang ya, supaya Roh Kudus bekerja di hidup kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, patut bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah, tentunya meninggikan dan mengagungkan nama-Nya. Firman Tuhan senantiasa yang akan selalu menunggukan kita, dan untuk itu pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-30. Kita akan baca dari Ulangan pasal yang 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Ya, kalau sudah boleh menemukan, ya sudah ada di layar. Kita akan baca bersama-sama aja kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perikop pembacaan kita, pulih setelah tobat. Sudah mendapatkan? Kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dan di sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu, dan yang telah
telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil benihmu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan ini dikatakan kepada umat Israel apabila kita berbalik, katanya seperti itu. Tetapi firman ini mengena kepada kita apabila berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang sudah menjanjikan segala sesuatu, Dia akan memulihkan kita. Dia akan menyayangi kita kembali, bahkan Dia akan memberkati kita. Dalam apa yang kita baca pada pagi hari ini mengena kepada semua keadaan kita, tidak terkecuali. Bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah menolak belakangin Tuhan, tapi saat kita mau bertobat, kata perikop dari pembacaan kita. Dan apabila kita mau bertobat, maka di situ dikatakan engkau akan dipulihkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas. Ya dan amin, bahwa Dia selalu memiliki rencana yang baik bagi kita. Dia mau supaya semua rencananya tergenapkan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bukan untuk sesuatu hal yang sifatnya bukan hal yang sifatnya monoton saja begitu. Tetapi firman Tuhan itu harus hidup, dan firman itu tempatnya di hidup manusia. Dia harus hidup. Nah, bagaimanapun juga kita adalah orang-orang yang telah mati. Sebenarnya dalam Efesus dikatakan oleh Rasul Paulus, pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai. Kalau kita akan tetap di dalam dosa kita, maka kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai. Efesus 2 ayatnya yang ke-2 dan 3 di sana. Pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai. Kenapa? Karena kita lebih menuruti kedagingan kita, menuruti pikiran kita, menuruti hawa nafsu kita. Nah, oleh sebab itu kita sebenarnya tidak akan pernah layak kalau tidak dilayakkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan peduli dengan umat yang dikasihinya. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya. Dia begitu mengasihi kita, akhirnya Ia datang dalam wujud manusia. Ya, kalau zaman dulu itu penebusan dosa itu dengan korban binatang. Tapi itu semua adalah hal yang sifatnya lahiriah saja. Itu hanya perumpamaan saja. Roh Kudus itu pada zaman sebelum Yesus datang, Roh Kudus itu hanya ada di atas kepala orang yang percaya. Ya, hanya menjadi bayang-bayang. Ya. Paulus juga mengatakan, hanya bayang-bayang. Dalam Kejadian 6 ayatnya yang ketiga, bahwa Roh Allah itu tidak akan selalu di dalam hidup manusia, karena manusia masih terdiri dari daging. Iya. Tetapi jika kita hidup dalam pertobatan, Tuhan pulihkan. Tuhan tidak hanya berbicara, Dia ada di tempat yang maha tinggi, sehingga akhirnya kita berpikir bahwa siapakah yang akan naik ke tempat yang tinggi, dan tidak hanya berbicara di seberang laut, atau mungkin kita berpikir mungkin hanya di Israel sana. Firman itu telah hadir di seluruh pelosok bumi ini. Tapi seberapa yang mau menerima Dia? Makanya firman Tuhan katakan bahwa orang yang akan masuk yang akan melalui jalan yang sempit hanya sedikit. Tetapi jalan yang lebar itu banyak orang yang akan menuju ke sana. Artinya
dari sekian umat manusia yang ada di muka bumi ini, yang akan menuju kepada kebinasaan itu lebih banyak ketimbang orang yang menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu di surga. Nah, oleh sebab itu diperhadapkan kepada kita pilihan ini kalau kita melihat dari nas pembacaan kita, kalau kita turun ke sana, turun lebih jauh ke sana, itu di sana diperhadapkan itu berkat dan kutuk. Nah, berkat dan kutuk ini Tuhan sudah taruh. Kemudian Tuhan datang dalam wujud manusia, dia memberikan diri, ini aku. Siapa yang percaya kepadaku dia diselamatkan. Tapi jika engkau tidak percaya, percaya itu bukan hanya engkau tahu bahwa Tuhan ada, tetapi yang percaya itu artinya dia melakukan firman Tuhan. Jadi apabila kita tahu firman Tuhan, percaya kepada firman itu, maka kita harus menjadi pelaku. Dalam Roma 10 ayat yang ke-8 juga dikatakan di sana. Dengan hati, ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 10. Dengan hati orang percaya dan dengan mulut mengaku, maka akan diselamatkan. Dengan hati kita percaya dan mulut kita mengaku, artinya kita adalah pelaku firman, maka kita akan diselamatkan. Tapi seberapa banyak kita yang percaya tapi kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi ada banyak orang yang percaya tapi bukan menjadi pelaku. Makanya firman Tuhan juga, Alkitab juga mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hanya percaya saja itu tidak cukup. Karena kalau hanya percaya saja, setan-setan pun juga percaya. Jadi kita harus sekalian menjadi pelaku firman. Puji Tuhan, semua kita pada pagi hari ini boleh datang untuk bersama-sama beribadah. Mau untuk senantiasa memberikan waktu kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tetapi adakah kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan? Pribadi, lepas pribadi. Matius juga mengatakan bahwa apabila kita mengikat sesuatu di dalam dunia ini, maka itu akan terikat di surga. Dan apabila kita melepaskan sesuatu yang ada dalam dunia ini, mungkinkah itu kesenangan kita? Maka itu juga akan terlepas di surga. Dan kalau kita merelakan semua hal-hal yang ada di sekeliling kita, kita lepaskan dan hati kita tertuju kepada Tuhan, maka kita terikat dengan Tuhan. Ada amin. Itulah yang disenangin Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya akan maju ke perikop kita ini. Dikatakan di ayat yang pertama, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk, yaitu yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Apabila kita sadar, apabila kita kembali kepada Tuhan, sekalipun kita ada di tengah-tengah malapetaka, Tuhan akan mengambil kita di sana. Dia tidak akan membiarkan kita untuk masuk di dalam perangkap iblis. Dia begitu mengasihi kita, makanya dia datang ke dalam dunia. Karena dunia ini sudah syarat dengan dosa, makanya dia datang langsung. Dunia ini penuh dengan segala sandiwara. Kita mungkin bisa aja bersandiwara, tapi tidak mungkin kita bisa membohongin Tuhan. Nah, dunia ini sudah dikuasai oleh si iblis. Nah, oleh sebab itu Tuhan, karena dia begitu mengasihi kita, Yohanes 3 ayat yang ke-16, dia katakan karena begitu besar kasih Allah akan kita, kasihnya akan kita, dia datang menyelamatkan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berapa banyak nabi yang diutus oleh Tuhan, itu tidak mempan. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu lebih syarat dengan kedagingan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau datang untuk menyelamatkan kita. Itulah buktinya bahwa dia datang menyelamatkan kita. Dikatakan di sini, apabila kita sadar, maka dialah yang akan menyelamatkan kita. Di ayat 1 itu jelas dikatakan, apabila engkau sadar, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu, ayat 1 bagian B, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Karena kedegilan hati umat Israel, maka mereka dibuang ke Mesir, diperbudak selama 400 tahun di sana, 400 tahun lebih.
karena kedegilan umat Israel. Bukankah Tuhan telah menjanjikan sesuatu tempat yang melimpah madu dan susunya untuk menempati tanah yang subur, yaitu tanah Kanaan. Tetapi umat Israel degil hati, tetap hati mereka melekat kepada berhala, sehingga akhirnya Tuhan murka dan dibuang mereka ke ke Mesir. Dan mereka di sana diperbudak sekian tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Akhirnya mereka kembali diambil oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Dan disinilah kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang harusnya menyadari bahwa kita ini, Tuhan mengasihi kita dan Dia datang sebagai wujud manusia. Dia datang dan mengambil kita dari kegelapan. Dia membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Eklesia, dipindahkan dari kegelapan. Pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang ada dalam kegelapan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi, Dia pindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib. Kalau Paulus katakan itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil usaha kita. Itu hanya karena kasih Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara kita. Makanya Dia datang ke dalam dunia, Dia selamatkan kita. Dalam Efesus 2 masih ayat ke-8 dikatakan, keselamatan dianugerahkan itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita, enggak. Itu dianugerahkan kepada kita. Makanya Ia datang menjadi manusia. Itu bukti di mana Dia mau peduli terhadap kita dan Dia pindahkan kita. Dia mau menyelamatkan kita. Ayat yang pertama itu bagian B, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Ayat 2. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Jika kita masih degil, kembalilah kepada Tuhan. Baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya tanpa terkecuali. Bukan hanya kita ikut-ikutan, tetapi segenap hidup kita dan segenap kekuatan kita. Itu yang dikatakan orang Yahudi mengatakan, apa yang terbesar yang kita harus berikan kepada Tuhan? Dia katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Dia dalam segenap hidup kita. Makanya dalam Roma 12 ayat yang pertama di sana, persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan itu hanya adalah pemberian hidup kita, segenap hidup kita berikan kepada Tuhan, maka Dialah yang akan mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, bahwa kekuatan kita, pola pikir kita, cara kita, kekayaan kita, jabatan kita tidak akan menyelamatkan kita. Tetapi itu karena kasih anugerah Tuhan. Ayat yang kedua dia katakan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tidak hanya kita pribadi, tetapi keluarga kita. Ada amin? Tuhan berjanji Dia akan pulihkan kita. Ada amin? Dia akan pulihkan. Jadi sekarang ini, apabila hari ini kita sadari hal ini, datanglah kepada Tuhan. Dia akan pulihkan segala sesuatunya. Bukan hanya berbicara keselamatan pribadi kita, tetapi segala keadaan kita Tuhan janjikan Dia akan pulihkan. Di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, segala sesuatu akan ditambahkan. Segenap hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Sekali lagi saya bacakan, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau apabila kita berbalik kepada Tuhan. Kembali ke ayat yang kedua. Maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau.
Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita teringat beberapa, mungkin ya belum setahun ya, kita ada di dalam kondisi yang terpuruk, ya, bahwa kita tidak bisa beribadah loh, ya, nggak bisa. Kita akhirnya masing-masing di rumah, dan puji Tuhan ada alat, ada handphone ini yang menyatukan kita di dalam webinar untuk kita boleh beribadah, ya, kita mendengarkan firman, kita bisa doa, kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa saling meneguhkan, menguatkan, kita bisa menghibur, saling menanyakan keadaan. Ya puji Tuhan, akhirnya segalanya kembali diubahkan dan normal. Itu sebenarnya hal itu saya masih ingat, saya khotbah tentang hal ini yang pertama sekali itu di Mazmur 91, ya, berbicara tentang bagaimana keadaan, ya, sekalipun 1000 rebah, ya, dan selaksa 1000 rebah di sisi kiriku dan selaksa di sisi kananku, ya, kita tidak akan goyah. Puji Tuhan, jemaat ini utuh. Itu bukti bahwa Tuhan pelihara. Ada amin. Puji Tuhan, banyak yang terpapar tapi Tuhan tetap pelihara. Dikembalikan kepada keadaan yang baik. Kami dua-duanya kena. Kenanya bukan di sini. Itu suasana ada di Sumatera. Masih dalam kondisi lemah, ya, belum merasakan makanan yang belum merasakan makanan yang bagaimana rasanya. Kami sepakat, kita pulang. Nanti di jalan juga sembuh. Benar, perjalanan 1 hari di pom bensin, saya rasakan, saya beli rujak, wah, enak banget dan nikmat banget. Nah, artinya akhirnya bahwa Tuhan akan kembalikan kepada posisi yang Tuhan janjikan. Dia mau supaya kita mengalami semuanya itu, supaya ada perbandingan, mana yang baik, mana yang enak. Kita ada di dalam keinginan kita, ya, menikmati dunianya, atau kita mau lebih nikmat lagi di dalam Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan untuk Dia memberikan yang terbaik yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Ada amin. Ayat yang keempat, masih saya kembali ke ayat 3. Ayat 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau menjadi kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 4, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Dari hal ini kita tahu bahwa Tuhan membuktikan janjinya. Dia akan himpunkan kita kembali setelah kita melewati masa transisi, masa yang sangat-sangat frustasi, masa yang tidak, ya, bersahabat. Puji Tuhan, kita sekarang sudah kembali normal, ya, bahkan dunia, ya, puji Tuhan, waktu-waktu yang suasana genting waktu itu kita masih tetap beribadah, dan sekarang sudah normal, tidak ada lagi yang ditakuti, tidak ada lagi yang trauma. Ayat yang kelima, Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Ada kata sunat. Sunat lahiriah adalah sunat yang dilakukan dalam perintah hukum Taurat. Yesus disunat di usia 8 hari. Dan diserahkan di usia 40 hari setelah pentahiran ibunya. Lukas 2 ayat yang ke-21-22. Bahwa Yesus telah menyunatkan dirinya. Itu adalah satu bagian. Nah, orang mengatakan kalau Yesus saja disunat, berarti kita juga harus disunat. Saya mau kasih tahu,
Yesus disunat itu supaya dia mengenapkan seluruh hukum Taurat dalam dirinya. Yesus dibaptis supaya dia mengambil semua bagian daripada dosa, tubuh dosa kita, supaya dikuburkan. Roma 6 ayat yang ketiga dan keempat. Nah, itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia harus diserahkan setelah 40 hari pentahiran. Setelah pentahiran mamanya, maka dia diserahkan di usia 40 hari. Dan namanya tetap Yesus. Karena itulah yang disebutkan sebelum ia lahir ke dalam dunia. Dia sebelum dikandung ibunya sudah disebut namanya bahwa dia adalah dinamakan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita bahwa kita telah bebas dari hukum kutuk. Bahwa kita sudah masuk di dalam hukum kasih anugerah. Taurat tidak berlaku atas kita. Hukum Taurat dan kutuknya tidak berlaku atas kita. Nah, kenapa Yesus harus disunat? Kenapa Yesus harus diserahkan? Kenapa Yesus harus dibaptis? Tadi mulai dari kata sunat. Tapi saya mau kasih tahu bahwa semua itu adalah bagian harus dibebankan kepadanya. Supaya semua hukum kutuk atau Taurat, kekuatan hukum Taurat tidak berlaku atas kita. Makanya dikatakan Roma 8 ayat 1 dan 2 di sana. Kita telah dimerdekakan dari hukum kutuk dan hukum maut. Lewat dialah kita mengalami pembebasan. Lewat dialah kita dimerdekakan. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa lagi main-main. Untuk kita di dalam keimanan kita. Berbicara tentang keyakinan kita. Berbicara tentang satu perkara yaitu keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh lagi main-main dengan hal ini. Kita harus turut kepada perintah Tuhan. Maka kita akan dipulihkan. Dalam hal inilah kita harus tahu bahwa Tuhan peduli dengan kita. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya sampaikan dari ayat 9, ayat 8, 9, dan 10. Saya akan mulai dari ayat yang ke-10. Akan naik ke atas. Kalau kita berpegang kepada satu ketetapan dari ayat 1, 2, dan ketiga, maka perhatikan dengan baik. Ayat 10, 9, dan 8 ini, inilah yang perlu kita pegang dengan baik. Dikatakan ayat 10, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan, mengulangi ayat 1 dan 2. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, keseluruhan hidup kita. Apabila kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan yang berjanji untuk memulihkan keadaan kita, maka ayat 9 dikatakan demikian. Maka Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Ingat itu. Ayat 10 bahwa kalau kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Ayat 9 dikatakan Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dan segala dalam segala pekerjaanmu. Dalam buah kandunganmu. Dalam hasil ternak. Dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ayat 10 mengingatkan kepada kita apabila kita berbalik kepada Tuhan. Kalau kita hari ini kembali bertobat, maka pemulihan sesuai dengan judulnya, pulih setelah tobat. Maka semua kejahatan kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Maka sebagai wujud kasih Tuhan, Dia akan pulihkan semua keadaan kita. Dia akan pulihkan keluarga kita. Jangan berkecil hati. Kalau saat ini masih ada kondisi keadaan kita yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Ingat janji Tuhan akan pulihkan semuanya itu. Jadi jangan melihat sesuatu yang negatif hanya memandang kepada sesuatu yang negatif. Di situ ada maksud dan rencana Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Ada amin. Dia akan melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Dia akan membalikan semua itu seperti maunya Tuhan. Tapi kita seringkali melihat keadaan itu yang membuat kita kerdil.
membuat kita tidak dapat mampu untuk datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita hanya melihat masalahnya, kapan Tuhan selesai akan masalah saya. Kita hanya melihat persoalan, kita tidak melihat kuasa Tuhan yang mampu untuk menyelesaikan semua kondisi dan keadaan kita. Nah, apabila kita berbalik kepada Tuhan, jangan lihat persoalanmu, tetapi Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang menjadi sesuatu yang membebani kita. Apabila kita sungguh-sungguh datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan akan selesaikan semua apa yang menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Makanya ia berjanji dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Pikulak, marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, pada hari ini jika engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, semua keadaan Dia akan balikan, Dia akan kembalikan dan Dia akan pulihkan semuanya. Tuhan berjanji. Jadi itu bukan kata saya, itu kata firman. Mulai dari saat ini, jangan lihat persoalanmu. Lihat dan pandang kepada Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan. Dia sanggup untuk menolong. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak engkau pikirkan, tidak lihat dengan mata, tidak dengar dengan telinga, dan bahkan tidak muncul, tidak timbul dalam hatimu, semua akan disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan akan pulihkan keadaan itu. Ada amin. Ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti ia bergirang karena nenek moyang dahulu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak ada satu yang membahagiakan Tuhan kecuali kita kembali kepadanya. Itulah yang membahagiakan Tuhan. Ada amin. Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita nikmati semua, kita menikmati semua janjinya. Dia tidak mau janji yang dianugerahkan oleh Tuhan itu dinikmati oleh dunia ini. Sebenarnya tidak demikian. Tetapi Tuhan mau supaya kita nikmati semua janji itu karena janjinya ya dan amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-8 kita naik ke atas lagi. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, melakukan perintah Tuhan itu tidak gampang. Tanpa penyerahan totalitas. Sekali lagi saya sampaikan, untuk merealisasikan tentang kebenaran firman Tuhan dalam diri kita, itu tidak gampang. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, maka ada salib yang besar. Bukan salib Yesus. Salib kita yang tidak kelihatan, tapi itu berat. Paulus pernah menegaskan tentang hal ini dalam Kolose 3 ayat yang ke-5. Matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan dan keserakahan. Itulah berhala. Jadi berhala itu tidak usah dulu kita langsung, oh iya, karena ada pergi ke dukun. Enggak, berhala yang besar itu ada pada kita masing-masing. Ada di dalam diri setiap orang, termasuk orang yang percaya, yang harusnya menyadari hal ini. Kalau orang yang tidak percaya mah itu nggak usah dikasih tahu. Memang dia ada di dalam intervensi sepenuhnya oleh iblis. Tapi bagi kita yang percaya, Bapak Ibu, kalau kita normal sebagai orang bertobat, pasti takut berbuat dosa. Padahal tawaran itu ada pada kita semua. Pastinya. Tawaran itu ada pada kita. Tetapi hari ini, ingat, Tuhan telah membebaskan kita dari hal itu. Tuhan ada dalam kita untuk menolong kita. Dia memampukan kita, bukan kita yang mampu, tetapi Dia yang ada pada kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk merealisasikan semua yang tadi disebutkan, yang berat itu. Puji Tuhan, ada Roh Kudus sebagai penolong. Matius 14 ayat yang ke-26, Matius 14 ayat yang ke-15 dan 16 juga di sana.
14 katakan, apabila engkau mengasihi aku maka engkau akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-15, 16, maka aku akan meminta kepada Bapa, dia akan berikan penolong yang lain kepadamu untuk memampukan engkau, dan dia akan menyertai engkau. Dalam hal inilah kita sadar, bukan kita tetapi Tuhan. Ada amin. Bukan kita tetapi Tuhan. Tuhanlah yang akan memampukan kita. Jadi bukan kita, usaha kita terbatas dalam banyak hal. Iya, kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalan kita tanpa pertolongan Tuhan. Ada amin. Tapi jika kita saat ini bertobat sungguh-sungguh, Tuhan katakan dia akan pulihkan kita. Kenapa? Karena ada pertobatan itu. Makanya perikop yang kita baca ini adalah pulih setelah tobat. Maka kalau hal ini berlaku atas kita dan mengingatkan kita hari ini, sekali lagi diingatkan, bertobatlah. Orang bilang, kan saya sudah percaya kepada Tuhan, saya sudah dibaptis. Iya. Tapi ayat juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu setiap hari. Jadi pertobatan kita itu bukan hanya waktu dibaptis. Baru, oh iya saya sudah bertobat. Enggak. Kau akan melihat bahwa ternyata Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkanmu jika kita sungguh-sungguh percaya. Dia akan memampukan kita untuk melewati tahapan demi tahapan yang berat bagi kita. Itu yang tadi berbicara tentang musuh kita adalah diri kita sendiri. Tapi Tuhan berjanji dia akan menolong kita. Ada amin. Jadi dari nats yang kita baca ini, perhatikan dengan baik bahwa Tuhan akan pulihkan keadaan kita setelah kita benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.